Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Triasa Anggraini, NIM 180302021, akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. Yang pertama, motivasi dari penelitian ini adalah menurut Bigham dan Devs tahun 2003, kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Rumusan dari masalah ini adalah apakah tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya, kontribusi penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penentuan sampling dan periode penelitian. Dalam penelitian ini, sampling ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pada penelitian dilakukan oleh Ningsih tahun 2013 menggunakan purposive sampling dengan periode penelitian yakni tahun 2008 sampai 2010. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015. Penelitian ini pengukuran variabel dependen menggunakan model Givoli dan Hayin. Berdasarkan keadaan pasar keuangan yang telah mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga dapat dikaitkan dalam pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan pada masa tersebut. Tujuan dari penelitian sebelumnya yaitu Solo tahun 2005 menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan tingkat konservatisme akuntansi yang dibuat oleh manajer perusahaan. Simpulan ini mendukung prediksi teori signaling mengenai pengaruh tingkat kesulitan keuangan terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya, landasan teori ini terdapat definisi konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa FASB mendefinisikan konservatisme akuntansi yaitu sikap yang dimiliki oleh akuntan untuk bersikap hati-hati terhadap ketidakpastian dalam pengakuan suatu kejadian ekonomi. Selanjutnya, ada kesulitan keuangan. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara memprediksi sebab-sebab yang mengakibatkan kebangkrutan yaitu dengan melihat adanya financial distress. Yang selanjutnya ada teori akuntansi positif. Watts and Zimmerman dalam Eko tahun 2005 menyatakan teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba dan menyembunyikan kinerja buruk. Selanjutnya ada teori signaling. Teori signaling menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Menurut Hadri tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan teori signaling kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Ada pengembangan hipotesis ini. Hipotesisnya adalah tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Di sini ada pengaruh teori akuntansi positif terhadap konservatisme akuntansi dan juga ada pengaruh teori signaling terhadap tingkat kesulitan keuangan. Selanjutnya ada metodologi penelitian yaitu terdapat pendekatan penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2016. Penelitian ini dibantu dengan menggunakan program SPSS. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dokumenter, sedangkan sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memilih sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling ini artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap proyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Ada variabel independen dan variabel dependen. Dalam variabel independen rumusnya yaitu yang terdapat dalam PPT yaitu
Z sama dengan 6,56 X1 plus 3,26 X2 plus 6,72 X3 plus 1,05 X4. Keterangannya ada di gambar. Selanjutnya ada variabel dependen dengan rumus yang sesuai pada PPT dan juga terdapat keterangannya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur dengan menggunakan program SPSS 15 for Windows. Sebelum melakukan pengujian terhadap data yang akan disajikan, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah terjadi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi terhadap data yang diteliti. Sekian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.